seorang jutawan, yang memiliki uang tunai di sekitar rumahnya, memutuskan untuk pamer dengan melemparkan beberapa catatan keluar. Namun, ketika dia melakukannya, nada-nada itu dengan cepat menguap, seolah-olah kekuatan eksternal telah membakarnya. Terkejut, pria itu mengeluarkan sebuah lukisan mahal dan meletakkannya setengah di luar batas rumahnya. Dan seperti catatannya, bagian luar lukisan itu menguap. Lebih aneh lagi, jika manusia keluar dari rumah, dia menua dengan sangat cepat dan memudar menjadi abu dalam beberapa menit. Tapi tidak selalu seperti ini bagi pria dan istrinya, karena baru beberapa hari yang lalu, mereka pindah ke rumah ini. Pria itu adalah Matt, seorang pelukis, sedangkan istrinya, Kate, bekerja sebagai penerjemah. Pasangan itu saat ini pindah ke rumah mereka yang baru dibeli di bagian utara New York untuk awal yang baru. Hal yang aneh tentang properti ini adalah harganya yang sangat rendah dibandingkan dengan rumah lain, dan setiap tahun, harganya terus turun. Hampir seperti tidak ada yang mau membelinya. Ketika Kate melihat rumah yang tampak menakutkan itu, dia berubah pikiran tentang kepindahan itu. Tetapi Matt meyakinkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Saat memindahkan barang-barang mereka ke dalam rumah, Kate dikejutkan oleh seekor burung mati di dalam lemari di dapur. Sementara itu di lantai 1, Matt menemukan benda aneh seperti kunci di tumpukan sampah. Kate mengasihani burung yang mati di luar untuk memberinya penguburan yang layak. Tetapi setelah dia meletakkannya di tanah, dia dikejutkan oleh Matt yang membuang furnitur lama dari atas. Kate kemudian mulai mengubur burung itu. Tetapi ketika dia berbalik, dia menemukan burung itu hilang seolah-olah burung itu terbang menjauh. Belakangan, saat Matt sibuk menata kamar, dia menemukan lubang aneh di dinding. Penasaran, dia melepaskan kertas dinding lama dari sekelilingnya dan melihat rongga yang tampak aneh. Matt menatapnya sebentar dan menyadari bahwa polanya cocok dengan kunci aneh yang dia temukan sebelumnya. Dia dengan cepat mengambil kunci dan meletakkannya di rongga. Lihatlah. Tembok itu ternyata adalah pintu rahasia dan mengarah ke sebuah ruangan besar yang tersembunyi. Terkejut, Matt memanggil istrinya untuk memeriksa wahyu tersebut, dan keduanya mulai menjelajah. Tapi begitu mereka menginjakan kaki ke dalam ruangan, lampu di sekitar rumah mulai berkedip. Akibatnya, mereka menunda rencana mereka untuk mengeksplorasi dan malah menelepon perusahaan listrik. Keesokan harinya, seorang karyawan dari perusahaan listrik tiba dan Matt mengantarnya ke ruang bawah tanah yang secara mengejutkan memiliki ribuan kabel yang terjerat. Pemandangan itu sangat aneh, bahkan tukang listrik yang berpengalaman pun mengklaim bahwa dia belum pernah melihat yang seperti ini. Dia juga memberitahu Matt bahwa tidak ada yang dapat dilakukan tentang fluktuasi listrik, karena kabelnya terlalu rumit. Dalam perjalanan keluar, tukang listrik mengungkapkan keheranannya pada seseorang yang akhirnya membeli properti ini. Ketika Matt mendesaknya untuk informasi lebih lanjut, karyawan perusahaan listrik tersebut mengungkapkan bahwa pemilik rumah sebelumnya dibunuh secara brutal di dalam properti. Matt tertangkap basah oleh wahyu dan karena penasaran, dia meneliti tentang pemilik sebelumnya di internet. Rupanya, rumah itu diberi label sebagai rumah darah oleh media dan milik pasangan bernama Paul dan Madeline Schaeffer. Pasangan itu dibunuh oleh seorang pria yang identitasnya dikenal media sebagai John Doe dari House of Blood. Saat ini, si pembunuh dikurung di fasilitas psikiatris. Setelah bekerja sepanjang hari, Matt menuju ke ruangan aneh dan mengambil sebotol minuman untuk dirinya sendiri. Dia dengan cepat mengosongkannya dan menginginkan yang lain sama seperti pecandu alkohol lainnya. Tiba-tiba, lampu padam, dan ketika kembali lagi, sebuah botol muncul entah dari mana di depannya. Sepertinya kamar mengabulkan keinginannya. Matt kaget dan dia dengan gugup mengambil botol itu, memastikan bahwa itu sangat nyata. Keesokan paginya, Kate bangun di sebuah rumah kosong. Dia mencari suaminya kemana-mana sebelum akhirnya menemukannya di ruangan gelap, yang mengejutkan. Sekarang penuh dengan barang-barang eklektik termasuk lukisan Mona Lisa asli. Kate dengan gugup bertanya kepada Matt dari mana dia mendapatkan barang-barang yang dia jelaskan bahwa ruangan itu dapat mengabulkan semua keinginan materialistis mereka. Dia secara alami merasa sulit untuk percaya, jadi Matt mendorongnya untuk membuat permintaan. Dia menginginkan $1 juta dan setelah lampu berkedip, beberapa bundel uang tunai muncul entah dari mana. Kate heran tapi dia juga ketakutan. Dia menemukan semuanya samar jadi dia mulai pergi. Namun, Matt menghentikannya dan meyakinkannya untuk bersenang-senang. Kate akhirnya setuju dan pasangan itu menghabiskan sepanjang malam memesan sampanye, uang, dan bercinta. Segera, Kate mulai bertanya-tanya bagaimana semuanya bekerja tetapi Matt percaya bahwa itu tidak masalah selama mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan. Adegan kemudian dipotong ke hari berikutnya. Pasangan itu sekarang memiliki semua hal di dunia tetapi Kate menjadi depresi ketika dia menyadari bahwa itu semua adalah hal yang materialistis tidak memiliki nilai nyata. Untuk menghiburnya, Matt menyarankan agar mereka mencoba untuk memiliki seorang anak.
Kemudian terungkap bahwa pasangan tersebut pernah mengalami kesulitan untuk memiliki anak di masa lalu dan Kate pernah mengalami 2 kali keguguran sebelumnya. Saran itu membuat Kate marah karena pasangan itu sebelumnya setuju untuk menerima nasib mereka dan tidak pernah mencoba untuk memiliki anak lagi. Dia menegaskan bahwa dia tidak dapat menahan rasa sakit itu lagi dan keluar dari ruangan. Matt menyesal mengungkitnya, tetapi dia memutuskan untuk membiarkannya sendiri untuk sementara waktu dan pergi jalan-jalan. Namun, ketika dia kembali ke rumah, dia mengetahui bahwa Kate telah menggunakan ruangan itu untuk membuat bayi. Marah, dia segera mengonfrontasinya tentang keputusan tersebut, mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang konsekuensinya. Setelah terlibat pertengkaran kecil, Matt memberitahu Kate untuk menggunakan kamar untuk membatalkan kelahiran bayinya. Namun, naluri keibuannya muncul, dan dia menolak, tidak punya pilihan. Matt sendiri memutuskan untuk menyelesaikan tugasnya. Tetapi ketika bayinya mulai menangis, dia merasa sedih dan berubah pikirannya. Dengan cara ini, pasangan tersebut memutuskan untuk mengadopsi bayi tersebut dan membesarkannya sebagai milik mereka. Lembur, bayinya mulai menghabiskan sebagian besar waktu Kate, menyebabkan dia perlahan menjauh dari suaminya. Suatu hari, Matt yang bosan memutuskan untuk mengunjungi John Doe di fasilitas psikiatri untuk mempelajari lebih lanjut tentang ruangan tersebut. Sebelum pergi, dia mengambil banyak uang dari ruang rahasia dan pergi ke kota. Di fasilitas tersebut, terungkap bahwa tidak ada yang pernah mengunjungi John Doe selama lebih dari 45 tahun. Menyamar sebagai reporter, Matt bertanya kepada John mengapa dia membunuh Shavers. Tetapi pembunuhnya mengetahui bahwa Matt berbohong dan bahwa dia adalah pemilik baru dari rumah darah. Dia tidak banyak bicara, dan hanya menyarankan Matt dan istrinya untuk meninggalkan rumah secepat mungkin demi kebaikan mereka sendiri. Namun, John tahu bahwa Matt tidak akan pindah karena dia didorong oleh keserakahan. Dalam perjalanan pulang, Matt berhenti untuk mengisi bahan bakar mobilnya. Tetapi ketika tiba waktunya untuk membayar, dia mengetahui bahwa uang tunai yang dia bawa dari ruang ajaib telah berubah menjadi debu. Terkejut, dia bergegas pulang dan melempar banyak uang keluar rumah. Yang membuatnya tidak percaya, uang itu langsung berubah menjadi abu. Dia kemudian menempatkan setengah bingkai foto di luar batas rumah. Dan yang mengejutkan, setengah bagian luarnya berkarat. Bersemangat untuk menemukan jawaban, Matt mencoba mendobrak dinding ruangan tetapi hanya menemukan jaringan kabel yang tak ada habisnya. Saat itu, dia melihat Kate membawa bayinya keluar untuk mencari udara segar. Matt tahu ini akan berakhir dengan tragedi, tapi dia memutuskan untuk tidak menghentikannya. Anehnya, begitu bayi melangkah keluar dari batas, ia menua menjadi anak kecil dalam hitungan detik. Ini membuat Kate shock, dan dia berteriak minta tolong. Setelah pasangan itu membawa bocah itu kembali ke dalam rumah, Kate memandikannya dan akhirnya memberinya nama, Sane. Di sini terungkap bahwa jika ada benda yang terlempar keluar dari batas rumah, benda itu akan langsung hilang. Tetapi jika organisme hidup keluar, mereka akan menua dengan cepat, dan akhirnya menghilang. Di adegan berikutnya, Kate menidurkan bocah itu dan menghadapkan suaminya tentang kamar itu. Matt akhirnya berterus terang dan memberitahunya tentang pembunuhan pemilik rumah sebelumnya dan John kelinci betina. Dia juga mengatakan padanya bagaimana hal-hal menghilang ketika mereka keluar dari rumah, yang berarti bahwa Sane harus dikurung selama sisa hidupnya. Mendengar ini, Kate menangis. Beberapa hari berlalu dan Kate mulai homeschool Sane. Dia juga mencegahnya berkeliaran di luar, mengatakan kepadanya bahwa dia sakit dan ada kuman di luar. Namun, bocah itu dengan cepat bosan tinggal di dalam rumah dan mulai melampiaskan rasa frustrasinya pada ibunya. Namun demikian, Kate sangat mencintainya, seolah-olah dia adalah miliknya. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk merawat Sane, dan diharapkan, hal ini mulai berdampak pada pernikahannya. Di sisi lain, Matt mengembangkan minat dalam menembak. Ini membantunya melupakan realitasnya yang menyedihkan. Sementara itu, Sane kecil terus mencoba menyelinap keluar. Akibatnya, Kate terpaksa menutup semua jendela dan pintu kecuali pintu depan. Suatu hari, dia bertengkar dengan Matt dan Sane kecil sengaja mendengar ayahnya memanggilnya isapan jempol. Malamnya, Sane yang penasaran masuk ke ruang rahasia dan belajar tentang kekuatan magisnya. Dia kemudian menghabiskan sepanjang malam untuk meneliti tempat itu. Keesokan harinya, pasangan itu menemukan anak laki-laki itu di dalam kamar. Yang mengejutkan mereka, dia telah mengubah tempat itu menjadi ruang luar. Kate kagum dengan kecerdasan putranya tetapi Matt marah dan menyeret bocah itu keluar ruangan dan menyembunyikan kuncinya. Tiba-tiba, telepon berdering dan Sane mengangkat teleponnya. Terungkap bahwa itu adalah panggilan dari John Doe. Matt dengan cepat mengambil kembali telepon dari Sane dan memperingatkan John agar tidak pernah menelepon rumahnya. Namun, si pembunuh menyebutkan bahwa dia mendengar suara Sane dan bertanya siapa yang menginginkan anak itu. Matt mengakui bahwa Kate yang menciptakannya dan bertanya apakah ada cara untuk menghentikan benda buatan ruangan berubah menjadi abu.
Sebagai balasannya, John mulai mengungkap segalanya. Dia mengungkapkan bahwa dia juga adalah seorang anak yang diciptakan oleh ruang ajaib. Dan agar sebuah benda bisa lolos dari rumah tanpa cedera, orang yang membuatnya harus mati. Ternyata orang tua John ingin dia hidup sehingga mereka mengorbankan diri mereka sendiri, yang memungkinkan John menjadi bagian dari dunia nyata. Artinya, jika KT meninggal, Sunny akan bisa tinggal di luar rumah. Saat Matt mendengarkan semuanya dengan tidak percaya, KT sengaja mendengar percakapan dari telepon lain. Hancur, dia meninggalkan rumah dan pergi dengan harapan menabrakkan mobilnya. Namun, dia tidak bisa memaksakan diri untuk melakukannya. Saat KT pergi, Sunny mengganggu ayahnya dengan pertanyaan tentang ruangan itu. Kesal, Matt mengatakan kepadanya bahwa dia bukan anak sungguhan dan mencoba menyeretnya keluar. Dia kemudian mencoba menyeretnya keluar, tetapi bocah itu melepaskan diri dan berlari kembali ke kamarnya. Matt dengan cepat menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Sunny atas perilaku buruknya. Kemudian, ketika KT kembali ke rumah, dia menemukan mereka berdua tidur bersebelahan. Matt mengikutinya ke dapur dan berdamai dengannya. Segera, keduanya memiliki koetus, dan tanpa sepengetahuan mereka, Sunny melihat semuanya turun. Keesokan paginya, anak menyeramkan itu mencuri kunci dari saku KT dan keluar rumah. Ketika pasangan itu bangun, mereka mengetahui bahwa Sunny melangkah keluar dan menua dirinya menjadi seorang pria. Namun, Sunny masih berpikiran seperti anak kecil. Dia sangat marah dengan KT karena berbohong kepadanya tentang kuman dan menodongkan pistol ke mereka. Namun, Matt berhasil menjatuhkannya, menjatuhkan KT dalam prosesnya. Kemudian, dia bangun dengan Matt di sisinya. Dengan wajah sedih, dia memberitahunya bahwa selama pergumulan mereka, Sunny tertembak dan meninggal dunia. Dia juga menyebutkan bahwa dia membawa jenazah putra mereka keluar, setelah itu segera menghilang. Bingung, KT bergegas keluar untuk mencari putranya, tetapi tidak berhasil. Setelah ini, kita diperlihatkan Matt yang asli mendapatkan kesadaran di sebuah rumah kosong. Dia mencari KT tetapi gagal menemukannya. Dia kemudian melihat lampu di luar ruang tersembunyi berkedip-kedip, menyadari bahwa seseorang menggunakan ruangan tersebut. Matt mencoba masuk tetapi mengetahui bahwa ruangan itu terkunci dari dalam. Oleh karena itu, ia membuat lubang besar di dinding dan mendapatkan akses ke dalam ruangan. Ruangan itu masih merupakan dunia fantasi yang diciptakan oleh psikotik Sunny. Matt berjalan melewati hutan dan segera menemukan replika persis rumahnya. Ternyata setelah menjatuhkan Matt, Sunny berubah bentuk menjadi Matt dan membawa KT ke rumah hasil cloning. Di sana, dia memaksakan diri pada KT yang berduka. Tetapi untungnya, dia menyadari bahwa Sunny berpura-pura menjadi suaminya, dan lari ke ruangan lain. Tak lama kemudian, Matt yang asli akhirnya tiba dan KT keluar dari persembunyiannya. Namun, Matt yang lain juga datang dan membuatnya bingung. Saat KT terjebak dalam dilema antara keduanya, Matt yang asli memanggilnya dengan nama masa kecilnya. Ini membantunya mengidentifikasi penipu, yang dia dorong menuruni tangga. Dampaknya mengembalikan Sunny ke bentuk aslinya. Sementara itu, Matt dan KT mencoba kabur tapi ruangan mulai tidak berfungsi dan rumah berubah menjadi teka-teki. Sunny akhirnya sadar dan mengejar pasangan itu. Dia menikam Matt sampai mati, yang membuat KT ngeri. Dia menangis dan Sunny mulai menghiburnya tetapi saat itu, dia melihat pasangan asli di luar, berjalan ke pintu keluar ruangan. Ternyata pasangan itu mengkloning diri mereka sendiri untuk mengalihkan perhatian psikopat tersebut. Sunny mengikuti mereka ke dunia nyata dan menerjang Matt dengan marah. Tapi dia langsung jatuh ke dalam perangkap mereka. Matt menangkapnya dan memaksanya keluar dari pintu. Dan KT dengan cepat menguncinya dari dalam. Sunny dengan cepat menua, berubah menjadi duplikat dari John Doe. Dia menangis dan memintanya untuk membiarkan dia kembali ke dalam tetapi dia berdiri tegak. Dan dalam hitungan detik, Sunny mati dan berubah menjadi tumpukan abu. Dengan ini, pasangan itu akhirnya menyingkirkan penyiksanya. Sebulan berlalu, Matt dan KT telah meninggalkan rumah untuk selamanya dan tinggal di motel. Film berakhir saat KT melihat tes kehamilan positif dengan ngeri. Tidak yakin apakah anak itu milik Matt atau Sunny. Saya harap Anda menyukainya. Berlangganan untuk menonton lebih banyak video seperti ini, nyalakan notifikasi, dan tinggalkan suka. Tinggalkan komentar jika Anda ingin kami merangkum film favorit Anda sampai waktu berikutnya. Komentar akan membantu mengembangkan saluran kami. Terima kasih telah menonton.